2026 bertempat di Masjid Al-Fatah, Ketandan RT 2. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6 pagi. Insya Allah dibersamai oleh Bapak Ustadz Haji Sugani. Selanjutnya, umat selanjutnya yang keempat datang dari Panitia Ramadan Takbir Masjid Al-Itikad Kekatan Raya tahun 1447 Hijriah, bahwa di Masjid Al-Itikad Kekatan Raya masih terbuka kesempatan untuk berdonasi takjil, yaitu berupa nasi kok khususnya. Untuk itu bagi jamaah yang berkenan untuk berdonasi takjil bisa menghubungi Panitia Ramadan Masjid Al-Itikad Kekatan Raya atau bisa mendaftarkan melalui WA di nomor yang sudah tertera di papan pengumuman di depan Masjid Al-Itikad Kekatan Raya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih. Selanjutnya terakhir bahwa satu langkah nasi sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp12.519.000. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp3.974.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp2.392.000, sehingga saldo akhir waktu masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp14.101.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan markas Masjid Al-Itikad Kekatan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat kita mulai, kepada seluruh jamaah yang melihat sosok di depan masjid kosong, monggo untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang bawa komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk, untuk itu sholat Jumat akan segera mulai. Kepada Bapak Ustadz Haji Mangun Buniato MSI maupun Bapak Wati disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak dan saudara-saudara yang rahmat rahimakumullah. Alhamdulillah, lebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat, suatu ibadah yang memang telah difardukan Allah kepada kita kaum muslimin. Untuk itu, buat saudara-saudara kita yang pada siang ini tidak bisa menunaikan ibadah Jumat karena ada udzur syar'i karena sakit, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang dalam perjalanan, semoga Allah memudahkan safar mereka dan mereka pun mendapatkan safar yang diridhoinya. Dan tiada henti dan tidak bosan-bosan juga kita memohon kepada Allah buat saudara-saudara kita yang pada siang ini tidak menunaikan ibadah Jumat karena kesadarannya belum sampai kepada mereka akan kewajiban Jumat ini. Marilah kita doakan semoga Allah segera membuka hati mereka dan di hari-hari mendatang akan menunaikan ibadah Jumat ini bersama kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita dan orang-orang setelah kita nanti. Amin. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah marilah terus-terus kita berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca di awal khutbah, Allah telah menginstruksikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan
yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran juga ditegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mengikuti mencari selain Islam sebagai agama, wa yuqbal minhu, maka sekali-sekali tidak akan diterima agamanya itu. Wallahu fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Dari itu kita jaga keimanan dan keislaman kita, sehingga saat Allah menjemput, memanggil kita kembali ke hadiratnya, kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang jamaah Jumat rahimahumullah, hari ini adalah hari libur nasional. Mengapa hari libur nasional? Karena bertepatan dengan peringatan Isra dan Mi'raj kunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang telah saya baca tadi, Allah telah menegaskan, memberitahu kepada kita, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun pertama sebelum Hijrah. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak antara kedua masjid ini adalah 1239 km. Waktu itu Rasulullah naik kendaraan yang disebut dengan buraq, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Di perjalanan kita bertemu nabi-nabi sebelumnya pada setiap langit sampai langit yang ketujuh. Karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh satu malam pulang pergi. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah SWT berupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diperintah langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Mi'raj, tidak melalui perantaraan Jibril. Berbeda dengan kewajiban yang lain seperti puasa, zakat, haji dan lain-lain, yang semuanya melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril. Ini menandakan bahwa kewajiban sholat 5 waktu menempati kedudukan yang sangat istimewa dibanding kewajiban-kewajiban yang lain. Saya bisa mengibaratkan, kalau misalnya kita menerima undangan resepsi pernikahan dari saudara kita, teman kita, undangan itu tidak disampaikan melalui kurir, tapi yang bersangkutan sohibul hajat datang ke rumah kita, soal ke rumah kita untuk menyampaikan undangan itu tentu rasanya kita ini betul-betul mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari sohibul hajat. Berbeda kalau undangan itu misalnya disampaikan lewat surat, lewat pedoman, atau bahkan hanya sekedar lewat WA, tentu kesannya akan lebih mendalam kalau disowani langsung. Kita kalau mau pamit rasanya berat. Ini tanda bahwa memang sholat 5 waktu menempati kedudukan yang istimewa dibanding kewajiban-kewajiban yang lain. Dari itu kita perlu sangat memperhatikan masalah sholat ini. Di dalam hadis riwayat Ibnu Umar yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah
ada 5 pilar dinul Islam itu, yaitu syahadat, sholat, kemudian juga membayar zakat, berhaji dan berpuasa. Ada 5 pilar ini, walaupun di dalam hadis ini puasa ditempatkan di urutan yang kelima dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini. Dan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran sangat tegas sekali bahwa sholat ini menempati perintah ibadah yang sangat penting. Misalnya kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah menegaskan wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah tegaskan wa fa'imus sholata, tegakkanlah sholat, inna sholata kanat alal mu'minina, sesungguhnya sholat terhadap orang-orang mukmin itu kita akan mengukuhkan suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Di dalam hadis juga ditegaskan bahwa sholat menempati kedudukan sebagai tiang agama. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat adalah merupakan tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamad-din, dan apabila dia meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan agama. Kemudian di dalam hadis yang lain juga ditegaskan bahwa bainar rajuli wa bainar syirki, kata Nabi, yang membedakan antara seseorang dengan orang mukmin dengan orang yang lain yang di agama lain, maksudnya yang syirik, kufur dan kafir, adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Dari itulah maka kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sholat ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita juga diperintahkan untuk menegakkan sholat secara berjamaah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ditegaskan wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk bersama orang yang rukuk maksudnya adalah secara berjamaah. Walaupun kemudian para ulama banyak yang melakukan diskusi tentang kewajiban sholat berjamaah ini, apakah wajib, apakah sunnah muakkad. Bahkan ada yang mengatakan termasuk syarat sahnya sholat itu harus berjamaah. Ada juga yang berpendapat demikian. Kalau menurut Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Artinya di masjid kita ini harus ada yang sholat berjamaah. Kalau tidak, misalnya komplak nggak ada yang berjamaah, maka seluruh warga masjid ini berdosa. Tentu sesuai dengan tingkat dosanya berbeda-beda, sesuai dengan kedekatannya dengan masjid. Semakin dekat dengan masjid, semakin besar dosanya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103 di sana diterangkan juga wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah, dan jika kamu akan menegakkan sholat bersama pasukanmu maka hendaklah wal taqum qa'imatun minkum ma'ana, hendaklah pasukan dibagi dua, separuh bersama kamu sholat menegakkan, yang separuh lagi siap berjaga-jaga. Saya tidak akan menjelaskan mengenai sholat dalam keadaan peperangan ini, namun dari penjelasan surat An-Nisa ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam suasana peperangan pun Nabi masih diperintahkan untuk sholat secara berjamaah. Apalagi dalam suasana aman, tentram, tentu kita semakin semakin kewajiban untuk sholat menegakkannya dengan secara bersamaan. Dalam riwayat sahabat diterangkan ada seorang yang tunarita
Saat itu Nabi mengizinkannya. Namun pada saat orang itu beranjak mau pulang tanpa ada yang nuntun pun bisa, Nabi berkata, "Hal tasma'u nidaa bis-shalah." Namun kamu mendengar panggilan azan tidak? Dia jawab, "Qala na'am." Iya Rasul, saya dengar suara azan. Qala, maka Nabi bersabda, "Fa'ajib." Kalau begitu penuhilah panggilan azan. Di samping itu juga sholat berjamaah itu ternyata pahalanya luar biasa. Sholat berjamaah di afdalu min sholatil fardhi bisami'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian dengan peningkatan 27 derajat. Dari itu iman-iman kalau sampai kita tidak mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Tentu saja kecuali kalau ada udzur. Pertanyaannya apa udzurnya sholat berjamaah itu? Ternyata para ulama sudah banyak merumuskannya. Antara lain adalah karena hujan atau cuaca yang sangat dingin atau cuaca yang sangat panas. Maka itu salah satu udzurnya. Karena sakit, karena kondisi tidak aman, karena saat itu sedang tiba-tiba mau BAB dan mau BAK, mau buang hajat besar, maka tentu itu menjadi salah satu halangan kita sholat berjamaah. Atau ada pekerjaan yang kalau ditinggalkan akan membahayakan. Misalnya para penjaga rel kereta api, kalau tiba-tiba ada azan yang jaga rel kereta api berduyun-duyun pergi sholat berjamaah, tentu akan banyak yang celah. Dokter yang sedang menangani pasien, misalnya mau melahirkan, tiba-tiba dengar panggilan azan, kemudian dokternya terus pergi berjamaah, tentu akan membahayakan baik buat ibu maupun bayi yang dilahirkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah ini. Semoga bisa mendorong kepada kita semua untuk rajin sholat berjamaah. Sebagai penutup, saya sampaikan hadis Nabi yang memperintahkan agar kita juga mendidik anak-anak kita untuk sholat. Muru awladakum bis sholati, kata Nabi. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat. Wa hum abna'u sab'i sinin. Pada saat anakmu telah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukullah anakmu karena meninggalkan sholat. Wa hum abna'u 10 sinin. Pada saat anakmu telah berusia 10 tahun. Wajiban kita sebagai orang tua, di samping kita sendiri mengerjakan sholat, kita juga harus mendidik anak-anak kita untuk rajin sholat berjamaah di masjid. Khusus untuk para kaum wanita, walaupun tidak diwajibkan berjamaah di masjid, namun Rasulullah SAW berpesan kepada para suami, kata Nabi, "Ila sta'lati imra'atu ahadikum ila masjid." Kalau istri-istrimu minta izin untuk pergi ke masjid, berjamaah di masjid, wala yamna'ha, maka jangan kamu larang dia. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi
عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع